Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di mata kuliah web programming atau di PHP dasar. Oke, eh, di pertemuan hari ini kita akan bahas yaitu tentang function ya. Oke, di pertemuan sebelumnya saya udah kasihkan modul praktikum untuk function sederhana ya. Oke, jadi dasar-dasar function. Namun di video tutorial ini saya akan bahas kembali ya dasar-dasar tentang function tersebut ya. Oke, kita akan langsung saja masuk ke codingan kita. Oke. Nah, dalam PHP ya, untuk membuat sebuah function ya, tentu ada standarnya. Namun sebelum kita masuk ke function, saya akan jelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan function. Nah, secara sederhana, function itu dapat diartikan sebagai pengelompokan-pengelompokan. Artinya di sini ketika kita punya data A dan data B, ya, lalu data A kita kelompokkan dia ke data sebagai contoh data mobil, data B kita kelompokkan dia ke data motor. Nah, ketika kita membuat sebuah program-program, nah function-function ini bisa kita panggil tanpa kita harus ketik ulang codingnya gitu ya. Sebagai contoh di sini kita punya data-data mobil nih, banyak data-data mobilnya. Ya, kita satukan dia dalam uh, tak fungsi dari sebuah function ya. Oke, jadi misalkan function motor. Nah, di function motor ini ada data-datanya, data motor A, B, C, segala macamnya. Di data mobil ada juga segala macamnya datanya ya. Nah, lalu kita buat sebuah file baru untuk memanggil-manggil data ini. Nah, kita nggak perlu lagi membuat data-data mobil tersebut, tinggal kita bikin saja nama functionnya, lalu apa nama dari mobilnya. Dah, gitu aja. Jadi nggak perlu kita repot-repot gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya ya untuk membuat function itu? Nah, jadi bisa diartikan function ini adalah pengelompokan sebuah fungsi-fungsi yang ada di PHP. Jadi kita kelompok-kelompokkan, jadi tanpa kita harus bisa mengetik ulang lagi codingnya. Jadi dari awal kita udah susun data kita, lalu tinggal kita panggil-panggil saja lagi. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya untuk kita membuat function tersebut? Nah, dalam function ini ada beberapa uh, fungsi yang kita gunakan. Pertama yaitu function. Ya, oke saya coba simpan dulu ya. Oke, saya simpan di sini. Oke, saya kasih di sini pertemuan 10 ya. Titik PHP. Oke, function. Nah, untuk membuat function, tentu kita harus menggunakan tag fungsinya itu adalah function di sini. Ya, jadi tulisannya seperti ini. Lalu kita inisialkan nama function itu apa? Ya, nama dari function ini apa? Sebagai contoh, functionnya adalah biodata. Nah, oke. Jadi isi dari function ini kita buat di dalam sini. Ya, kita buat di dalam sini data-datanya. Sebagai contoh, saya bikin tampilkan sini echo. Nah, kita harus bikin echo ya karena kita berada dalam PHP ya. Karena kadang kita ingin menampilkan sebuah tulisan atau teks atau apa ya gitu. Jadi kita tampilkan dia tapi di dalam echo gitu ya. Oke, pertama saya bikin di sini nama saya adalah Khairunnas. Oke. Nah, saya bikin seperti ini aja. Lalu saya kasih BR. Oh, nggak bisa ya. BR-nya harus di dalam ya. Saya kasih BR di sini. Nah, echo lagi, misalkan ya, atau mungkin boleh juga kita seperti ini saja. Saya adalah mahasiswa
Universitas, kita UCIC aja ya, UCIC. Nah, lalu saya tambahkan lagi program studi program studi manajemen informatika. Oke, jadi seperti ini. Saya coba bikin seperti ini saja. Oke. Nah, sekarang berarti kita sudah bikin functionnya. Ya. Nah, ketika kita jalankan ini nggak bisa muncul dianya. Ya, dia nggak bisa muncul. Nah, bagaimana cara munculnya? Ya, jadi kita harus bikin untuk pemanggilan functionnya. Nah, bagaimana cara memanggil function? Kita tinggal membuat nama dari function tersebut. Apa nama function dari ini? Yaitu biodata. Jadi kita tinggal bikin biodata. Oke. Nah, kalau ini misalkan saya jalankan, ya, ini saya jalankan. Oke, saya belum aktifkan sampai P-nya ya. Oh, sudah aktif. Oke, saya jalankan pertemuan 10. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nama saya adalah Khairunnas, saya adalah mahasiswa UCIC, Program Studi Manajemen Informatika. Jadi yang tampil itu adalah nama dari fungsinya. Ya, kalau misalkan saya hapus nih, ya ini saya hapus, tampil nggak dia? Nah, rasa saya nggak tampil karena kita tidak panggil nama functionnya. Jadi kosong saja dianya. Nah, jadi seperti itu proses pembuatan dari function. Nah, jadi kalau misalkan ada lagi nih, misalkan ini saya bikin biodata A, ya, lalu saya copy lagi nih, saya tambahkan HR aja di luar. Biodata B, ya, nama saya adalah Astuti, saya mahasiswa CIC, Program Studi Teknik Informatika misalkan. Oke, jadi kalau untuk pemanggilannya, bagaimana cara pemanggilannya? Ya, oke, ini saya coba hapus dulu, ya. Oke, HR-nya saya hapus dulu. Ini terlalu banyak. Nah, jadi function A, function B ya, seperti ini. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Ya, berarti tinggal kita bikin aja dua gitu ya. Biodata A, kalau saya ingin menampilkan biodata A saja, ya udah biodata A saja yang tampil bikin di sini. Bahkan tampil biodata A saja. Kalau misalkan saya bikin biodata B, ya udah berarti biodata B saja yang tampil gitu. Ya, sekarang saya cobakan ya. Oke, muncul di sini adalah biodata B. Nah, jadi kalau misalkan ingin tampilkan kedua-duanya, berarti biodata A. Oke, HR ini. Oke, saya bikin di dalam sini aja deh. HR, ya. Oke. Nah, jadi muncul kedua-duanya, ya, muncul kedua-duanya. Nah, jadi seperti inilah bentuk dari function. Jadi dia akan mengelompokkan data-data kita. Nah, sesuai dengan fungsinya. Nah, ini bentuk dari sederhananya, ya. Nah, ada lagi, ya, ada lagi bentuk dari function,
ya, bentuk dari function ini dia menggunakan variabel di dalamnya, ya. Jadi kita bisa menggunakan variabel di dalam function ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan variabel di dalamnya? Nah, sebagai contoh di sini, ya. Oke. Jadi sebagai contoh di sini saya bikin ya string nama. Oh, bukan. Harusnya di sini ya, dibikin ya. String nama, lalu string kampus, string prodi. Nah, ini juga seperti itu gitu ya. Ini juga seperti itu. Nama, kampus, prodi. Nah, ini misalkan saya kosongkan nih. Jadi nama saya adalah string nama, ya. Ini saya adalah mahasiswa, string kampus, ya. Ini misalkan prodinya string prodi, ya. Jadi seperti ini, ya. Oke, ini saya coba hapus dulu. Nah, sebagai contoh di sini untuk biodata A, ya, biodata A, saya masukkan datanya string namanya, berarti tadi di sini adalah Khairunnas. Nah, itu lalu kampusnya adalah UCIC. Lalu prodinya adalah manajemen informatika. Nah, jadi dia itu antara datanya dalam function itu berbeda letaknya karena dia menggunakan variabel di sini. Ya, jadi dia menggunakan variabel. Ini sih sebenarnya berfungsi nanti kalau kita sudah menggunakan bentuk data dari database nantinya. Ya, jadi nanti akan saya ajarkan bentuk dari proses sederhananya ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya nanti akan saya jelaskan nanti ya. Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana menggunakan function ini. Ya, memahami konsep dari function ini. Ya, jadi dia bisa mengelompokkan data-data kita sesuai dengan fungsinya. Oke, sebagai contoh nih, kalau saya jalankan ini, ya, maka akan tampil seperti ini. Nah, nama saya adalah Heronas, saya adalah mahasiswa UCIC dan program studi manajemen informatika. Padahal tadi saya bikinnya adalah string nama, ya, lalu string kampus dan string prodi. Tapi muncul adalah datanya, data di sini. Jadi seperti itu dianya, ya. Oke. Nah, jadi seperti inilah bentuk dasar dari function. Ya, jadi function itu berfungsi untuk mengelompokkan data-data kita. Nah, sekarang saya akan masuk ke sebuah studi kasus, ya. Saya akan masuk ke sebuah studi kasus. Bagaimana caranya nanti ini si apa namanya? Kita akan buat sebuah kalkulator sederhana, ya, mungkin menggunakan pengurangan penjumlahan tapi dengan menggunakan function juga nantinya ya. Nah, seperti yang saya katakan ya, function ini berfungsi untuk mengelompokkan data kita. Nah, jadi sebagai contoh di sini saya akan buat sebuah file baru, ya. Saya akan bikin proses seperti ini. PHP tutup PHP. Nah, function. Oke, saya coba simpan dulu. Oke, saya bikin di sini pertemuan 11 titik PHP. Oke. Nah, pertama, function yang saya bikin itu adalah function pengurangan. Oke. Nah, jadi function pengurangan. Saya bikin seperti ini. Echo, ya. Oke, lalu saya bikin di sini label. Saya tutup labelnya. Oh, bukan, jangan label dulu. Saya bikin seperti ini. H1, tutup H1-nya. Proses pengurangan. Oke. Nah, masukkan
nilai 1 ya. Lalu kita bikin inputnya, input tipe, misalkan tipenya adalah number. Ingat ya, setiap kutip yang ada dalam echo dia kutipnya menggunakan kutip 1, jadi jangan menggunakan kutip 2 ya. Kalau kutip 2 itu berarti dia di luar echo ya. Jadi kalau misalkan kita sudah ada di dalam echo ya, berada dalam kutip 2 di sini yang di awal ini, berarti apapun jenis kutip harus kutip 1 ya. Oke. Tipenya adalah number. Name-nya kita gunakan adalah nilai 1 seperti ini saja. Lalu kita kasih BR ya. Lalu selanjutnya kita bikin untuk nilai keduanya. Nah, masukkan nilai 2 ya, masukkan nilai 2 di sini. Nah, di sini number ini masih nilai 2. Nah, jadi di sini nanti ada function pengurangan di mana nanti kita akan masukkan nilai 1 dan akan masukkan nilai 2. Selanjutnya kita tambahkan tombol di sini ya. Seperti ini saya lupa di sini bikin formnya ya. Kita bikin formnya dulu. Form ya. Metodenya jangan lupa. Metodenya sama dengan post. Nah, ini berarti kita tinggal bikin tombol submit ya. Input tipenya adalah submit. Value-nya adalah pengurangan contoh ya. Lalu kita tutup formnya. Nah, sampai di sini kita udah bikin nih proses untuk masukkan nilai 1, lalu kita masukkan nilai 2, nanti kita proses pengurangannya, dapat hasilnya. Nah, selanjutnya kita bikin nih prosesnya ya. Berarti caranya adalah kita bikin string ya. String post string nilai 1 sama dengan string underscore post. Nah, kita ambilnya dari nilai 1. String nilai 2 sama dengan string underscore post nilai 2. String total sama dengan string nilai 1 dikurang string nilai 2. Maka tinggal kita munculkan saja lagi ya. Kita bikin echo-nya dulu. Echo echo di sini kita bikin outputnya ya. So, kita bikin sini aja lah label, tutup labelnya. Hasil pengurangan adalah string total. Jadi seperti ini saja kita bikin.
Nah, pengurangan ya. Ini kita copy paste saja ya functionnya. Oke, ini yang pertama, function yang pertama. Kita copy, kita pastikan lagi di bawahnya. Ini berarti penjumlahan. Oke, ini proses penjumlahan. Oke, ini masukkan nilai 1, kita samakan saja ya. Masukkan nilai 2, nilai 1, nilai 2, kita tambahkan. Dan hasilnya adalah total. Nah, seperti ini. Nah, jadi kali ini kita jalankan, pasti isinya nggak ada nih ya. Kita coba jalankan. Pasti masih kosong, karena dia masih bentuk function. Jadi belum kita panggil ya. Oke, di sini string nilai 1. Ini kayaknya masih error yang tadi toh. Jadi tinggal kita bikin apa namanya? Untuk fungsi menghilangkan error ya. Oke, jadi kita bikin fungsi untuk menghilangkan error terlebih dahulu di bagian atas ini. Error reporting. Oke, kita bikinin dulu di masing-masingnya biar tidak memunculkan error lagi ya. Oke, kita coba jalankan di sini. Harusnya dia masih kosong tampilannya. Oke, ini line 12 ya, line 12. Berarti masalahnya di sini ya. Oh, sorry. Harusnya ada titik koma di sini. Oke, titik koma setelah echo-nya ya, kutip echo. Oke, ini line 20. Kita coba cek line 20. Berarti setelah ini ya. Oke. Oke, echo-nya juga lupa. Jadi titik koma jangan sampai lupa ya. Oke. Oke. Jadi functionnya nggak ada. Jadi tinggal kita membuat proses untuk pemanggilan dari function itu ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, jadi saya bikin kasusnya seperti ini. Jadi nanti saya akan bikin sebuah form form select ya, form select. Nanti saya lakukan proses seleksi gitu ya. Jadi nanti kalau saya pilih dia proses pengurangan, jadi akan muncul nih proses untuk pengurangan. Kalau misalkan saya pilih penjumlahan, nanti akan muncul penjumlahan. Oke. Oke, saya bikin seperti ini. Saya mulai dari HTML dulu ya. HTML. Tutup HTML nih. Body. Oke. Nah, dalam body ini saya bikin seperti ini. Form ya. Metode yang saya gunakan itu adalah get. Nah, kenapa get? Karena kita akan mengambil data ya, jadi bukan menginputkan data. Kalau post kan kita menginput melalui inputan ya. Kalau get kan kita mengambil gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya hasilnya hampir sama ya gitu ya. Oke, form saya bikin di sini. Label. Pilih proses aritmatika. Oke. Lalu saya bikin di sini select. Ya, jadi saya pilih di sini pakai menggunakan select. Di sini name yang saya gunakan adalah name pilih, name-nya nama pilih. Saya bikin option di sini. Ya, optionnya ini ya, option ini saya sesuaikan dengan nama dari functionnya. Ya, di sini ada pengurangan dan penjumlahan. Oke, jadi di dalam option ini saya bikin value-nya namanya sama dengan nama function. Ya.
Oke, berarti pengurangan. Lalu berarti di sini saya bikin pengurangan. Berarti di sini penjumlahan. Oke, ini berarti penjumlahan. Oke. Nah, setelah select, berarti saya tambahkan di sini tombolnya. Input tipenya adalah submit. Name-nya submit saja. Value-nya pilih aritmatika. Oke. Ini saya lupa nambahkan name-nya di sini di bagian submit-nya. Name-nya submit. Ya, untuk penjumlahan, pengurangan ini juga penjumlahan ya. Oke, jadi ada pengurangan dan penjumlahan gitu ya. Nah, oke, ini proses hasil penjumlahan ya. Oke. Nah, berarti kita sudah bikin tuh proses ininya ya untuk menampilkan pemilihannya, tinggal kita bikin proses PHP-nya. PHP, tutup PHP-nya sekali kan. Saya tambahkan dulu bagian error ini ya, nanti error lagi. Oke. Lalu saya tambahkan proses seperti ini ya. Jadi saya menggunakan proses jika dan maka. If ya, string get underscore get ya, yang saya pilih ya, get pilihnya, nah sama dengan adalah di sini penjumlahan ya, penjumlahan. Nah, maka akan tampil function penjumlahan. Nah, lalu saya bikin lagi else if string get underscore get. Nah, yang saya pilih itu sama dengan ya, pilihnya sama dengan pengurangan, maka akan ditampilkan function pengurangan. Oke. Nah, sampai di sini saja prosesnya. Oke, sekarang saya akan coba jalankan ya. Saya akan coba jalankan. Oke. Coba jalankan sini. Oke, di sini saya pilih proses aritmatika. Saya ambil penjumlahan. Pilih aritmatika, maka akan tampil proses penjumlahan. Masukkan nilainya, misalkan 2 ditambah 3 penjumlahan, maka hasil penjumlahan adalah 5. Sekarang kalau saya tambahkan, jadi ganti dia proses pengurangan. Pilih aritmatika, muncul dia proses pengurangan. 4 dikurang 2 sama dengan pengurangan, hasilnya 2. Nah, jadi seperti itulah bentuk dari proses function ini. Jadi, sekali lagi, function ini berfungsi untuk mengelompokkan suatu data ya. Nah, jadi kalau misalkan array, kadang kan bentuknya dia kan mengelompokkan data ya, mengelompokkan data A, B, C segala macamnya. Function juga seperti itu, hanya saja function ini mencakup seluruhnya, mencakup semua proses di dalamnya gitu. Jadi kalau ibarat kata nih, artinya function ini adalah subfile ya, subfile. Jadi misalkan gini, di kita ada tabel-tabel banyak ya, kita punya tabel banyak di sini nih. Jadi kita bagaimana satu tabel ini ditampung di satu file semuanya. Nah, namun ketika kita lakukan proses pemanggilan hanya satu saja yang tampil. Nah, kita bisa menggunakan function ini. Mungkin kita gunakan function tabel A, function tabel B, C segala macamnya. Lalu kita bikin proses seperti tadi ya, kita pilih menggunakan ini, kita bikin.
Nah, kalau misalnya kita pilih adalah tabel A, maka akan tampil. Tabel B mungkin tampil dia. Nah, jadi dia berkutat di satu file. Bisa juga function ini digunakan di antar file juga. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ya, function ini di antar file. Minggu depan kita akan bahas bagaimana caranya untuk function lanjutan ini. Ya. Jadi, seperti inilah kira-kira proses sederhana ya studi kasusnya seperti ini contohnya yaitu pemanggilan proses aritmatika ini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini boleh kalian kembangkan ya atau mungkin kalian bisa cari atau belajar dengan studi kasus yang lainnya gitu. Nah, oke. Saya rasa mungkin sampai di sini ya proses untuk function ini ya function ini. Jadi nanti ini silakan dipelajari ya silakan dipelajari untuk tugasnya akan saya bahas saat pertemuan Zoom. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.